Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita coba untuk uh, mempraktekkan atau tutorial cara membuat blog, ya, mulai dari membuat atau ya membuat akun Google, ya, sampai dengan membuat blog atau blogger. Ya, ini untuk teman-teman desa uh, yang belum memiliki website. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman. Saya tutup ya, jadi saya akan share screen ya. Jadi mulai dari buat blog apa namanya, buat email di aplikasi Chrome. Ya, jadi diawali dengan pembuatan akun Google. Ya, silakan teman-teman buka Chrome, ya. Ini ya, buka Chrome. Nah, ini contoh saya punya Chrome nih. Jadi sudah banyak akun Google-nya. Nanti kita praktekkan cara untuk membuat akun Google. Ya, dan di sini kita tinggal tulis uh, tanda tambah, ya. Ya, jadi tambah. Ya, siapkan profil Chrome baru Anda, ya. Dan di sini ada dua pilihan. Tambahkan muncul ada dua pilihan di sini, login dengan logout. Nah, jadi kita klik saja login. Nah, terus di sini ya ada di sini buat akun, ya. Ada pilihannya di sini untuk penggunaan sendiri atau untuk kerja atau untuk anak. Untuk penggunaan pribadi, untuk anak atau untuk kerja. Jadi kita klik yang bagian ketiga saja, misalnya untuk kerja atau bisnis saya, ya. Nanti masuk di halamannya. Nah, ini uh, Google Workspace. Ya, ini kita bisa coba untuk Google Workspace atau kita pakai yang akun biasa, ya. Dapatkan alamat file. Nah, ini yang berbayar ini. Akun Google Workspace itu memang profesional. Ini langsung ada tulisan com, penyimpanan hingga 5 tera. Nah, kemudian fitur premium ini berbayar. Nah, kita ambil saja yang gratisan. Google ya, dapatkan apa namanya, alamat email hanya 15 giga. Ya, ini standar, ini yang Google standar, ya, apa namanya, yang gratis, ya. Oke, ini dapatkan alamat email. Nah, nanti di sini dimintalah namanya, ya. Ini ketika nama depan, misalnya desa, 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 ya. Kalau misalnya desa Ngulang-Ngula atau desa Bangun, ya, terus desa Bangun. Misalnya di sini saya ambil contoh, misalnya desa Ampel, Ampel, ya. Nah, kemudian tulis berikutnya. Ya, nanti di sini dia minta tanggal lahir, ya.
Kalau nah ini desa ya jadi kita klik saja. Uh, yang penting harus diingat ya. Kalau kita klik apapun tapi kita harus catat ya. Misalnya tanggal 1 Januari 2000 misalnya tahun 2000. Satu kemudian bulan Januari tahun 2000 ya 2000. Nah, genre ini ya kita klik saja, kita pilih pilihan misalnya custom atau tidak ingin memberi tahu, ya tidak ingin memberi tahu. Nah, kemudian berikutnya, ya ini pilihan alamat Gmailnya. Tanya sin sampel desa 65@gmail.com, desa sampel 854@gmail.com, atau kita bikin sendiri, ya misalnya ini, buat alamat Gmail sendiri, misalnya kita pilih ini ya, buat alamat Gmail sendiri. Nanti kalau misalnya alamatnya itu sudah ada yang gunakan ya berarti itu sudah kita harus tambahkan, berarti misalnya desa sampel ya, ya apakah dia diterima, desa sampel @gmail.com. Ya Anda dapat menggunakan huruf angka atau titik ya, dan titik itu sampel ya, kita gunakan nama desa misalnya ya, kalau di sini sepertinya nih berarti bisa digunakan ya, desa sampel @gmail.com. Coba. Nah, berikutnya, oh ternyata tidak bisa. Ya, kalau tidak bisa begini ya bisa kita tambah misalnya dengan kode desa kita ya. Misalnya kalau kode desa kan ada 74 dan seterusnya. Atau misalnya kita yang jelas yang kita ingat saja. Ya, misalnya kita tambahkan kata angka 1 misalnya ya. Ya misalnya desa Bangun 1. Misalnya saya tulis desa Santel 1. Tes. Di atas sudah bisa. Sekarang kita diminta sandi. Ya, sandi dan konfirmasinya. Ya, jadi kita tulis sandi itu ya sebaiknya menggunakan kode desa. Kode desa yang balik dengan desa supaya gampang diingat. Ditambah misalnya dengan underscore atau nama desanya. Ya, misalnya di sini katakanlah desa Santul itu kode desanya 7415. Ya ini kan sorry 7415. Ini kode kabupaten ya. 7415 ya misalnya desa Santul itu kecamatannya kodenya misalnya 01 ya, kemudian misalnya 2030 ya 2050 ya 2050 ini misalnya kode desanya ya. Untuk konfirmasinya tinggal kita copy baru paste di bawah ya. Ini untuk gampang diingat ya, jelasan di kode des atau tergantung teman-teman. Nah kemudian berikutnya, nah ternyata dia minta tambah pilih sandi yang lebih kuat nih, ini dianggap tidak kuat deh. Nah misalnya di sini ditambahkan dengan nama desanya, misalnya setelah kode desa tambahkan yang nama desa, misalnya sampel sampel ya di bawah
sampel. Ya, lanjut berikutnya. Nah, ini sudah bisa. Nah, ini diminta masukkan kode QL. Dikasih beberapa info sebelum membuat akun. Ya, Google perlu memverifikasi beberapa info dengan membantu menjaga keamanan. Ya, jadi ini pindai kode QL ini dengan ponsel Anda. Ini kita tidak diam sekarang ya. Ponsel Anda, buka aplikasi kamera dan pindai kode lalu ketuk link. Kemudian ikuti beberapa langkah di ponsel Anda untuk uh, menyelesaikan verifikasi. Ya, ini dari ponsel tidak akan mengingatkan perangkat atau nomor telepon Anda di akun Google. Jadi tidak hubungannya dengan apa katanya dengan nomor telepon kita. Mungkin ini hanya untuk menghindari kalau jangan sampai apa namanya robot atau bukan. Jadi kita coba pindai alamat email pemulihan. Oh ya, dia minta alamat email pemulihan yang kita klik saja lewat ya. Tapi ini sebaiknya DC. Ini DC bisa DC salah satu email dari misalnya perangkat ya, perangkat desa. Ya, kalau tidak ya dilewati saja. Yang penting diingat karena kalau dilupa passwordnya, kalau tidak mengisi email pemulihan ya maka selamanya dilupa akun Google itu. Ya, lanjut lagi. Nah, ini teman-teman bisa mengisi nomor telepon di sini. Teleponnya operator atau operator website itu atau misalnya nomor teleponnya kepala desa. Ya bisa juga dilewati. Ya misalnya kita lewati saja. Ya, nah ini sudah muncul namanya desa Sampel. Ya, berikutnya, nah, ini sudah berhasil ya. Yang bulir ke bawah, kemudian pernyataan menyetujui. Nah, saya setuju. Ya, saya setuju. Agree ya. Nah ini sudah siap. Ya, terima email rekomendasi yang dikecuali yang diselesaikan. Ya, bisa lanjutkan ya. Lanjutkan. Ini kalau misalnya mau tambah profilnya di sini bisa ya, mau ubah foto profilnya. Nah, desa Santel ini lanjutkan ya. Lanjutkan sebagai desa Santel. Nah, itu. Ya, buat mau sebelumnya ya. Yang diklik setuju, setuju. Nah, ini sudah masuk ke akunnya kita. Akun desa Santel tadi. Itu bisa dilihat dari sini ya. Bisa coba. Ada tutup nih ini ya. Ini sudah muncul kita punya akun ya. Jadi desa Santel at gmail.com. Yaitu alamatnya desa Santel 1 at gmail.com. Ya, jadi lanjut. Nah, sekarang kita mau buat blog. Nah, jadi kita tinggal ketik saja di sini. Uh,
blogger, tik blogger. Ya, ya. Jadi ini ya, yang paling atas blogger.com. That unique and beautiful blog. Actually, klik ini ya. Nah, mempublikasikan tulisan Anda sesuai selera. Nah, lalu kita klik ini buat blog Anda. Ya. Nah, ini pakai data sampel tadi ya. Sebenarnya kalau misalnya ini udah banyak pilihan. Kalau mau pakai akun lain, nah tinggal. Tapi kalau misalnya tadi ya dari ini pakai desa ini, desa sampel. Terus ya berikutnya ya tinggal next next ini. Nah di sini dia minta oh ya dia minta ini email apa namanya bukan email apa istilahnya sandi sandi ya. Masih ingat lagi sandinya ya 2050 mbak kasih aku bukti sandinya sandi email ini dia 415 01 2050 ya. Gue tambah aja kan tadi ya tambah sampel 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 ya tambah dengan nama dia sampel. Udah tadi ini sandinya ya. Lanjut ya lebih cepat desa sandu ekstrim welcome ya, ini maksudnya kalau sudah masuk uh, apa blog ya langsung muncul ke Santo. Oh ini permintaan PIN ya. Dengan kunci sandi perangkat Anda baik, hanya akan meminta PIN Windows biometrik Anda dan menjadi tahu Google bahwa memang Anda yang login. Ya, jadi ini lewat saja lain kali saja. Ya, ya. Tapi kan Anda dapat login, selalu dapat login. Oh, banyak sekali pertanyaannya. Tambahkan nomor telepon, kemudian minta tambah lagi email pemulihan. Ya, ini bisa dibatalkan ya. Harus tambah email pemulihan dengan nomor atau nomor telepon. Yang email saja. Nah, sini P3MD, P3, P3.com. Kemudian ya, masukkan email. Ya, lanjut tentang. Ya, masih minta nomor telepon lagi. Apa lihat alamat rumah. Yang sudah lewat saja. Masuk permintaan Google semua. Nah ini. Ya,
Undang-undang Uni Eropa mewajibkan Anda untuk memberikan informasi kepada pengunjung Uni Eropa tentang eh, coki, macam seperti saja. Nah, kemudian di sini disuruh pilih nama untuk blog Anda ya. Jadi namanya itu kita bisa menggunakan desa tadi, misalnya desa Sampel tadi. Ini ya, desa Sampel, desa Sampel. Kalau mau makan dengan kecamatannya boleh, tapi ini saja dulu desa Sampel. Nah, kemudian berikutnya, terus berikutnya ya bisa dideskripsikan apa alamat alamat web ya, alamat eh, blogspotnya. Ya, jadi ini alamat blogspot ini tinggal kita tambah di depannya ini misalnya desa Sampel, Sampel ya, Sampel harus ini harus huruf kecil ya, desa Sampel. Ya bisa juga misalnya pakai tanda titik desa titik Sampel atau apa ya, tapi kalau saya kasih lanjut ya bisa juga ya desa Sampel. Nah, alamat ini tidak tersedia blogspot.com ya, ini sudah ada yang gunakan berarti. Desanya kita tambah lagi desa uh, Sampel misalnya, desa Sampel nah gitu. Nah ini maksudnya Pak ya. Nah, berarti bisa kita tambah misalnya dengan kecamatan desa Sampel, atau misalnya kita tambah dengan uh, kabupaten ya, nama kabupaten. Desa Sampel Busel, titik Busel misalnya, titik Busel ya. Terlihat apakah masih merah? Ya, terlihat masih merah. Itu lagi punya. Oh ini apa pilar-pilar titik ya, desa Sampel. Yang dukung blogspot.com kembali. Wow. Oh iya, yang pakai koma tadi harusnya pakai titik. Coba ya, desa Sampel. Oh tidak, hanya titik Busel. Busel. Oh, mau atau tidak? Oh berarti saya bisa menggunakan titiknya. Langsung saja desa Sampel Busel atau pakai underscore bisa nggak? Tidak pakai underscore. Tidak bisa juga. Ya, kalau tanda hubung biasa, nah, tanda hubung bisa ternyata. Ya, jadi misalnya kalau mau dipisahkan dengan tanda hubung berarti bisa ya. Biasanya tanda hubung sampel, tanda hubung busel, gmail.com. Ini alamat blog ini tersedia. Ya, ya. Terus klik lagi berikutnya. Ya, jadi ini alamat blog kita ya tadi, desa, tanda hubung sampel. Oh. Nah ini yang nama yang ditampilkan. Nah, sama saya tadi ya, desa sampel. Desa sampel.
Ya, kalau mau ditambahkan juga button selatan boleh. Nah, ini bisa dikasih misalnya pas di bawah ya, pas tampil atau pakai tanda hubung misal button selatan. Saya namanya begitu. Pas tampil button selatan. Nah, lanjut lagi. Nah, ini prosesnya. Nah, nah, jadi ini sudah jadi ya. Ini kita punya uh, apa namanya blok ya, sudah jadi bloknya. Nah itu ya tinggal di ya ini sudah jadi untuk blok ya, ini alamatnya ya. Ini kalau tampilannya bisa langsung kita lihat di sini. Lihat blok ya. Lihat blok yang paling bahasa Inggris yang di paling bawah ya, view blok. Nah ini masih kosong, bisa sampai. Ya. Ini sudah jadi bloknya. Nah sekarang kalau misalnya kita ingin mengatur ya tata letak bloknya, ya untuk sementara akunnya itu sudah jadi ya. Jadi ini alamat blognya tadi. Desa Sampel Bosel Blogspot.com. Nah, ini. Desa Sampel Bosel Blogspot.com. Ya sampai di sini sudah jadi pembuatan blog. Ya untuk selanjutnya tentang mengatur tema dan layout nanti kita bahas di satu kali lagi. Oke, ya mungkin sampai sini dulu. Uh, Mudah-mudahan teman-teman bisa memfasilitasi desanya untuk membuatkan blog. Ya nanti akan ada sesi untuk bagaimana cara mengatur tema, ya, kemudian layout untuk cara membuat apa namanya mengatur tata letak dan postingan tadi ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.